Mula pertama saya menyapa kita semua, selamat malam, Shalom Aleichem. Terima kasih buat kesetiaan saudara untuk mengikuti ibadah-ibadah kita, dan kita percaya kesetiaan kita akan berbuah. Amin. Amin saudara. Ya, kesetiaan kita akan berbuah. Hal-hal yang baik akan berbuah yang baik. Demikian sebaliknya. Ini juga yang akan coba kita renungkan pada sore malam hari ini. Bahwa apa yang ditabur itu akan dituai, saudara. Kita akan melanjutkan studi kita saat ini. Hosea pasal 8 ayat 7-10. Saya berikan judul The Wind, ya, angin. Hosea pasal 8 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Kita akan baca secara responsoria. Saya lebih dahulu membaca, saudara nanti menyahut ayat berikutnya. Hosea pasal 8 ayat 7 mulai. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung. Dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya. Sebab mereka telah pergi ke Asyur, bagaikan keledai hutan yang memencilkan diri. Efraim telah membagi-bagi hadiah cinta. Ya, itu yang akan kita renungkan pada sore malam hari ini. Menabur angin, menuai puting beliung. Saudara, setiap tindakan kita memiliki akibat. Setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup ini mengandung konsekuensi. Baik tindakan yang positif maupun yang negatif. Maka sebelum mengambil tindakan, kita perlu memikirkan, di balik tindakan saya ada apa? Sebelum mengambil sebuah keputusan, kita harus mengantisipasi konsekuensi di balik keputusan-keputusan kita. Karena dalam hidup ini, setiap kali kita bangun pagi sampai kita tidur di tempat tidur kita mengambil banyak keputusan. Dari pagi hari, siang hari, tempat kerja, di kampus, di jalan, di mana saja kita mengambil keputusan-keputusan setiap saat. Bahkan tadi sore, saudara sudah mengambil sebuah keputusan, apakah saudara datang beribadah atau tidak. Dan saudara mengambil sebuah keputusan yang bijaksana, bahwa pada saat ini saudara hadir di tempat ini untuk mengikuti ibadah. Dan keputusan-keputusan ini akan mengakibatkan konsekuensi ke depan. Ya. Kita mengambil setiap tindakan, mengambil setiap keputusan, itu akan berakibat ke depan. Kalau keputusan yang kita ambil itu baik, maka akibatnya juga baik. Kalau keputusan yang kita buat itu salah, maka kita akan mendapatkan masalah. Di sini bangsa ini menabur angin, maka hasilnya mereka menuai puting beliung. Israel telah menabur angin dosa dan penyembahan berhala. Sekarang mereka akan mengalami puting beliung, yaitu serbuan dari
Asyur, yang merupakan musuh mereka. Sebelum kita mendalami hal ini, saudara, saya coba memberikan beberapa prinsip mengenai tabur tuai. Pertama, prinsip tabur tuai adalah jenisnya sama. Jenis yang kita tuai akan sama dengan jenis benih yang kita tabur. Jenis yang kita tuai itu sama dengan jenis yang kita tabur. Kalau kita menabur padi, maka kita akan panen padi. Kalau kita menanam mangga, kita pun akan panen mangga. Kalau kita menanam pisang, maka yang tumbuh dan yang kita panen adalah buah pisang. Jadi jenis yang kita tanam itu akan menentukan jenis yang kita tuai. Di sini, saudara, angin dengan puting beliung itu sebenarnya jenis yang sama. Puting beliung juga angin. Tetapi dalam hal ini jumlahnya atau akibatnya itu lebih banyak, saudara. Mereka menabur angin, maka mereka menuai puting beliung. Ya. Meskipun angin dan puting beliung sama-sama angin, tetapi jumlah atau kapasitas dari puting beliung itu lebih banyak dari angin biasa. Dan pada umumnya, hasil panen itu selalu lebih banyak jumlahnya daripada benihnya. Mungkin kita menabur atau menanam benih 1 liter, tetapi ketika kita panen buahnya, itu pasti lebih dari 1 liter. Karena kalau kita menanam hal-hal yang baik, tentu kita mengharapkan hasil yang baik. Kalau sama saja benih dengan tuaiannya atau panennya, buat apa kita tabur? Ya. Kita senang ketika tuaian itu lebih banyak, ya, jumlahnya lebih besar. Kita senang. Tetapi hal yang sama terjadi pada benih-benih yang jahat, benih-benih yang negatif, yang kita tidak sadari, manusia tidak sadari, akibatnya juga akan berlipat kali ganda. Demikian juga, saudara, ukurannya juga lebih besar. Jenisnya sama, ya, jumlahnya lebih banyak, ukurannya lebih besar. Ukuran angin itu lebih kecil daripada puting beliung. Kalau puting beliung itu, saudara, waduh, itu mengakibatkan hal-hal yang begitu luar biasa. Dampaknya begitu hebat. Kalau hanya sebatas angin, ya, angin yang bertiup, mungkin hanya membuat daun-daun, ya, bergoyang atau pohon bergoyang. Tetapi namanya puting beliung, wah, dia akan memakan korban. Mungkin atap rumah akan terbang, bahkan mungkin juga pohon-pohon bisa tercabut dari akarnya. Ada semacam angin di Amerika, saudara, namanya angin tornado. Itu musiman. Waduh, kalau angin tornado sudah datang, wah, itu luar biasa. Menyeramkan sekali. Kalau angin biasa, saudara, kita tidak takut. Ya. Angin biasa kita tidak takut, ya, biasa saja. Ya. Hanya daun-daun bergoyang atau dahan-dahan bergoyang. Mungkin daun-daun runtuh. Ya, ketika angin bertiup lebih kencang. Tetapi yang namanya tornado itu bisa mengangkat rumah, saudara. Itu bisa mengangkat mobil atau menggeser mobil, saudara. Bahkan bangunan-bangunan besar yang kokoh pun bisa diperendahkan oleh angin tornado. Puting beliung. Akibatnya ukurannya lebih besar. Ya. Ini yang terjadi kepada bangsa Israel. Dan angin ini disebutkan di sini sebagai sebuah gambaran. Angin yang disebutkan dalam ayat ini adalah sebagai metafora. Dari apa, saudara? Metafora dari dosa. Ya.
Ketika kita membaca atau mendengarkan angin dalam Alkitab itu biasanya negatif. Ya. Angin pengajaran itu negatif. Kemudian menjaring angin dalam pengkhotbah itu hal yang negatif. Dan di sini juga angin itu sebagai metafora mengenai dosa. Dosa yang dilakukan oleh manusia mengakibatkan hilangnya kemuliaan Allah. Ya, dosa mengakibatkan hilangnya kualitas Allah dari diri manusia. Paulus menuliskan, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kualitas Allah. Ketika manusia berdosa, dia kehilangan mutunya Allah, kehilangan kualitas Allah. Kita sudah tahu bersama-sama, sudah belajar bahwa kita adalah gambar Allah, imago Dei, citra Allah, memiliki kemuliaan Allah. Tetapi ketika dosa masuk atau ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kemuliaan Allah itu hilang, pudar dari manusia. Ya, manusia menjadi tercemar, semua tercemar. Hatinya tercemar, jiwanya tercemar, pikirannya tercemar, perasaannya tercemar. Dan salah satu kualitas Allah itu adalah kualitas untuk berpikir atau berkreasi. Manusia memiliki akal budi, sebagaimana Allah memiliki akal budi. Kemampuan untuk mencipta. Nah, akal ini yang salah satu tercemar, saudara. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka akalnya atau pikirannya itu jatuh. Kecerdasannya jatuh. Kualitas berpikirnya jatuh akibat dosa. Semakin hari semakin jatuh. Bahkan manusia semakin kehilangan akalnya, saudara. Manusia yang jauh dari Tuhan, yang terpisah dari Allah akibat dosa, maka akalnya semakin jatuh. Kalau akalnya makin jatuh, moralnya pun jatuh, saudara. Dia tidak bisa berpikir sehat lagi. Dia tidak bisa berpikir logis lagi. Dia tidak bisa berpikir rasional lagi. Bahkan dia tidak bisa lagi menggunakan akal sehatnya. Ini yang kita lihat hari-hari ini, saudara. Karena manusia menyangkali Tuhan. Dan di sini, saudara, akibat dari kejatuhan manusia ini, maka mereka jatuh ke penyembahan berhala. Ya. Orang yang sudah jatuh kepada penyembahan berhala, berarti pikirannya sudah sesat, pikirannya sudah error, saudara. Mengapa error? Karena orang yang menyembah kepada berhala, berarti menyembah kepada yang bukan Allah. Orang yang menyembah berhala berarti dia sedang menyembah ciptaan. Apakah ciptaan itu di dalam pikirannya, dalam konseptualnya, atau ciptaan itu memang dia ciptakan sendiri, dia buat patung, dia buat terafim, dia buat berhala sendiri, apapun bentuknya. Bisa menyerupai burung, bisa menyerupai manusia, bisa menyerupai apapun itu. Tapi semua yang diciptakan itu adalah berhala, atau semua berhala itu adalah sesuatu yang diciptakan. Maka di sini, saudara, mereka sudah tidak bisa membedakan mana ciptaan, mana Allah pencipta. Seharusnya dia menyembah kepada pencipta. Manusia yang punya akal sehat menyembah kepada pencipta. Tetapi ketika manusia jatuh, ya maka dia tidak bisa lagi membedakan mana ciptaan, mana pencipta. Bayangkan, saudara, dia buat sendiri patung, dia sembah. Dia buat sendiri kayu, ya, dia ukir sendiri, kemudian dia sembah. Itu yang ditegur oleh nabi-nabi di tempat lain. Itu kan kayu yang kamu
tebang di hutan, kemudian kamu potong, kamu ukir, dan kamu sembah, sebagiannya kamu bakar menjadi kayu bakar. Ini berarti otaknya sudah error, akalnya sudah tidak sehat lagi. Akibat dosa. Manusia kehilangan kualitas Allah. Salah satu kualitas berpikir adalah membedakan. Amin, saudara? Itu sebabnya dikatakan dalam Roma, pembaharuan budi ini adalah untuk membedakan mana kehendak Allah, mana yang kudus, mana yang baik, mana yang sempurna. Kemampuan kita untuk membedakan itu adalah kualitas berpikir yang seharusnya kita miliki. Kalau sudah tidak bisa membedakan mana yang kudus, mana yang najis, mana yang Tuhan, mana yang bukan Tuhan, mana Tuhan, mana hantu, tidak bisa bedakan lagi, berarti sudah error, saudara. Di sini jelas bangsa Israel memiliki Allah yang sejati, memiliki Yahweh yang jelas-jelas nyata-nyata dalam historis mereka, dalam sejarah mereka. Allah ini yang menyelamatkan mereka dari tanah Mesir. Jelas sekali, nyata sekali perbuatan Allah atas mereka. Banyak mujizat yang mereka alami di padang gurun, saudara. Banyak mujizat yang mereka alami, saudara. Ya, banyak nabi yang dipakai oleh Allah untuk menjadi juru bicara Allah, sehingga mereka memiliki firman Tuhan, mereka memiliki Taurat yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Tetapi pada saat ini, pada zaman Hosea ini, otak mereka sudah error. Mereka jatuh pada penyembahan berhala. Mereka tidak lagi menyembah kepada Yahweh, Allah satu-satunya. Tetapi mereka jatuh pada penyembahan berhala, saudara. Hanya ada satu Allah yang benar. Amin, saudara. Semua yang lain adalah konsep manusia, ciptaan manusia. Yang namanya ciptaan berarti bukan pencipta. Antara pencipta dengan ciptaan itu berbeda. Kita adalah ciptaan. Semua ini adalah ciptaan. Maka tidak perlu kita sembah. Sehebat apapun, semulia apapun kita lihat, secemerlang apapun, itu adalah semua ciptaan. Jangan menyembah kepada ciptaan. Sehebat apapun manusia, dia adalah ciptaan. Jangan menyembah kepada manusia. Amin, saudara? Tetapi ada satu Allah yang kita sembah. Karena dia adalah pencipta. Dia saja yang layak untuk menerima sembah kita. Maka saudara, dalam ibadah ini bukan hanya secara roh, tetapi secara intelektual juga. Kita harus menjadi umat yang cerdas. Ya, umat yang cerdas. Yang ketiga, angin ini juga sebagai metafora atau sebagai gambaran mengenai kesia-siaan. Ini semua ada hubungannya, saudara. Semua tindakan-tindakan dosa itu adalah kesia-siaan. Semua kejahatan itu adalah kesia-siaan. Apapun bentuknya, apapun manifestasinya, yang namanya tindakan dosa, itu semua kesia-siaan. Demikian juga penyembahan berhala. Berhala apapun itu, namanya berhala, itu adalah semua tindakan kesia-siaan. Itu adalah kerohanian yang sia-sia, saudara. Maka jatuhnya adalah kesia-siaan. Angin itu adalah sesuatu yang sia-sia. Dalam pengkhotbah saya sampaikan tadi, dikatakan menjaring angin. Itu adalah usaha yang sia-sia. Itu adalah upaya yang sia-sia. Coba saudara menjaring angin. Ya, angin kencang. Angin kencang. Saudara jaring. Itu tidak bisa, saudara. Kita tidak bisa menangkap angin. Itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Makanya itu juga dipakai oleh pengkhotbah sebagai sebuah peribahasa atau frasa untuk menunjukkan upaya yang sia-sia, menjaring angin. Ya. Jadi di sini juga angin ini berarti kesia-siaan. Ya. Semua tindakan kita, semua aksi, ya, atau perbuatan-perbuatan di luar hubungan dengan Tuhan adalah sia-sia. Amin, saudara. Maka dikatakan, tanpa aku, di luar aku, kata Yesus, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Tidak dapat melakukan apa-apa yang berarti.
Ya, di luar Kristus kita tidak mungkin melakukan sesuatu yang berarti. Semua tindakan kita sia-sia di luar Kristus. Tetapi kalau tindakan kita di dalam Tuhan, di dalam iman, ya, itu adalah tindakan yang berarti. Bahkan Bapak Gembala sampaikan, bernilai kekal. Amin, saudara? Bernilai kekal. Sederhana apapun, sekecil apapun yang kita lakukan, kalau itu dalam hal mengikut Tuhan, semua itu berguna, bahkan bernilai kekal. Ya. Ini saudara, menabur angin, menuai puting beliung. Maka saudara, bukan hanya tindakan kita, tetapi dari pikiran kita, ya, dari pikiran kita sudah harus waspada supaya jangan sampai pikiran kita adalah hal-hal yang sia-sia. Angin di sini juga mewakili sesuatu yang tidak memiliki substansi, ya, maka tidak berharga dan tidak dapat menolong. Tidak berharga dan tidak dapat menolong. Israel menuai lebih banyak dari apa yang telah mereka tabur. Ya. Kesia-siaan atau angin yang ditaburnya seperti benih akan menghasilkan kehancuran. Angin itu, saudara, dalam kapasitas tertentu masih bisa digunakan. Ya, angin yang dikendalikan itu masih bisa digunakan. Di Belanda itu untuk membangkitkan listrik begini pakai angin, saudara. Ya. Maka saudara kalau lihat film itu, ya, ngambil dari Belanda itu, Eropa sana, itu pakai angin. Itu angin yang masih bisa dikendalikan. Tetapi namanya puting beliung itu nggak bisa dikendalikan. Ya. Itu pasti merusak, pasti menghancurkan. Namanya puting beliung, saudara, namanya tornado. Ya, nggak bisa kita kendalikan itu. Demikian juga air, saudara. Air dalam kondisi tertentu adalah sesuatu yang berguna. Kalau kita mandi di sungai, itu bagus sekali, karena airnya mengalir terus. Ya, artinya air yang kita mandikan tidak kita pakai lagi, karena mengalir terus airnya. Ya. Itu baik, saudara. Itu menolong manusia. Tetapi yang namanya air bah, wah, itu merusak. Mungkin di kampung itu, saudara, belum seperti air bah yang zaman dahulu. Tetapi kalau hujannya terlalu besar dan lama, bisa terjadi, saudara, air bah lokal, di mana seluruh kampung itu bisa terbawa arus air, saudara. Apalagi ada sungai besar di sisi kampung itu. Sungainya besar, kemudian ada hujan lebat, turun berhari-hari, bisa mengakibatkan air bah. Tetapi dalam kapasitas kampung, saudara, kapasitas lokal. Nah, itu pun, saudara, sudah sangat menakutkan. Ya, kami pernah mengalami di kampung kami, saudara, air seperti itu. Air bah kampung lah pokoknya. Jangan kita bandingkan dengan air bah zaman Nuh, ya. Tetapi air bah lokal. Artinya seluruh tergenang, saudara. Yang paling mengerikan ketika itu terjadi pada musim-musim menjelang panen. Air bah semacam itu bisa mengakibatkan gagal panen juga. Ya, intinya air pun itu merusak. Padahal air itu suatu kebutuhan. Sesuatu yang sangat kita butuhkan. Setiap hari kita butuhkan air. Tetapi dalam kapasitas yang besar, air bah itu bisa merusak. Merusak sawah, merusak padi, merusak tanaman yang ada di sana. Akhirnya seluruh kampung menderita, menangis karena gagal panen. Mereka sudah pikirkan minggu depan ya sudah panen, kemudian air bah datang. Waduh, itu menyakitkan sekali. Habis semua, dilanda oleh air bah. Demikian juga angin, saudara. Angin yang dalam skala besar itu merusak. Ya, merusak.
Dan itu yang terjadi kepada bangsa ini. Digambarkan seperti angin puting beliung yang merusak dan menghancurkan bangsa ini. Karena apa? Karena tindakan yang salah. Kita akan melihat nanti. Dan di sana dikatakan, gandum tidak menghasilkan tepung. Hasil panen Israel tidak ada gunanya. Hanya berisi batang tanpa biji-bijian. Gandum tidak menghasilkan tepung. Ini juga masuk pada gagal panen, sudah termasuk gagal panen. Ya. Ini sesuatu yang sangat memilukan, yang sangat menyedihkan, karena ini merupakan material untuk bahan pokok mereka. Gandum ini nanti akan diolah untuk menjadi tepung, dan tepung ini diolah lagi menjadi roti, dan roti ini adalah bahan makanan mereka. Bahan makanan pokok mereka, roti. Ya, di sini saudara, mereka mengalami kegagalan. Ya, hasil panen Israel tidak ada gunanya. Ya. Kalau dalam bahasa Batak itu silapung, lapung-lapung semua, cuma batang-batang semua ya. Kalau padi yang itu kan, yang benar itu dia menunduk dia ya. Yang bernas, bulir-bulirnya begini saudara. Tetapi kalau tanpa isi begini saudara. Ya. Padi berisi itu mirip dengan gandum ya. Padi itu mirip dengan gandum. Nah, gandumnya itu tidak berisi saudara, tidak menghasilkan tepung. Ya, ini yang terjadi pada mereka. Kemudian dikatakan, kalaupun ada hasil, ya, hasilnya itu ditelan oleh orang lain, ditelan oleh musuh. Artinya saudara, Israel tidak akan mendapatkan keuntungan dari jerih payah mereka. Ini mengerikan sekali. Ini begitu mengecewakan sekali, saudara. Setiap kita manusia yang berusaha tentu mengharapkan hasil dari setiap usaha kita. Amin, saudara. Tetapi kalau usaha kita tidak pernah membuahkan hasil, ya, kerja tidak digaji, sekolah DO, semua usaha dagang gagal, apapun yang dibangun gagal, saudara. Tidak ada yang menghasilkan. Ini sesuatu yang membuat hati pilu, saudara. Ya, membuat hati menangis. Ini yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka tidak mendapatkan keuntungan dari jerih lelah mereka. Ya, bayangkan tadi gandumnya pun tidak berhasil. Tetapi kalaupun berhasil, ditelan orang. Karena mereka dalam kondisi dijajah. Pada zaman penjajahan, semua hasil yang baik itu akan diambil oleh penjajah. Dulu waktu saya masih kecil, saudara, saya sering mendengarkan cerita dari opung. Ya. Ada jagung yang baik, diambil Nippon katanya. Nippon itu Jepang, saudara ya. Ada padi yang baik, diambil Nippon. Ada ubi yang baik, diambil Nippon. Kasihan sekali. Jadi penduduk itu hanya bekerja saja, tapi hasil yang baik, yang montok-montok diambil semua. Giliran yang lapung-lapung baru dikasih kepada masyarakat itu. Mengapa? Karena mereka dijajah. Ya, semua tomatnya montok-montok diambil, semua mentimun-mentimun yang bagus-bagus diambil sama penjajah, saudara. Cuma lihat-lihat aja, ngiler semua itu. Ini artinya orang yang dijajah. Tidak mengalami keuntungan, tidak menikmati keuntungan, tidak menikmati hasil-hasil yang dia sudah kerjakan. Ya. Yang dikirim apa? Beras raskin. Ya, yang sudah busuk, saudara. Itu cerita opung saya. Opung saya guru SD, gajinya apa? Beras raskin. Yang sudah hitam-hitam itu, saudara. Yang sebenarnya tidak layak lagi dimakan. Puji Tuhan, sekarang ini kita kan mesti anak ajaib ya. Minimal ya. Atau harum mas. Ya, luar biasa ya. Apa? Rambutan. Iya. Horas. Ya. Pokoknya yang wangi-wangi lah. Dulu itu, saudara, nggak ada itu. Diambil semua sama Jepang, diambil semua sama Belanda. Itu namanya dijajah. Ya.
Apapun hasil bumi kita diambil. Demikian yang dialami oleh bangsa Israel ini. Ya, ditelan orang lain. Aduh, bayangkan saudara kerja 1 bulan, kemudian ketika gajian langsung diambil orang. Mana itu? Udah capek-capek, OT overtime, giliran gajian langsung dirampok. Kayak gini saudara yang terjadi. Ya, ini namanya puting beliung. Puting beliung, sia-sia semua. Nah, mengapa terjadi? Ya, mengapa terjadi hal ini kepada mereka? Karena mereka salah dalam kebijakan luar negeri mereka. Ya. Kebijakan luar negeri mereka sangat buruk. Ya. Kebijakan luar negeri mereka tidak memberikan jalan keluar. Justru kebijakan mereka itu, ya, harusnya namanya kebijakan kan menolong. Ya, kebijakan itu harusnya menolong mereka. Ini kebijakan mereka itu tidak bijak. Kebijakan mereka itu justru menjerumuskan mereka ke jurang kehancuran. Kebijakan luar negeri Israel pada saat itu menjerumuskan bangsa itu kepada kebinasaan. Itu sebabnya ayat 8 dikatakan, coba Desi bantu. Israel sudah ditelan. Iya. Sekarang mereka ada di antara bangsa-bangsa seperti bejana yang tidak disukai orang. Ini saudara, Israel sudah ditelan. Tadi hasil buminya yang ditelan orang. Iya. Gandum-gandumnya yang ditelan orang. Tetapi bukan hanya itu saudara. Mereka sebagai bangsa pun ditelan oleh penjajah. Ya. Bukan hanya gandum yang ditelan orang, tetapi mereka sebagai bangsa pun telah ditelan orang lain. Israel menjadi binasa, ditelan oleh karena kebijakan mereka yang tidak bijak. Makanya saudara, orang berdosa itu, ya, tidak mungkin bijak. Kebijakan-kebijakan orang berdosa itu akan mencelakakan dia, saudara. Makanya kita perlu mengenal Tuhan dengan baik. Sehingga Tuhan memberikan hikmat. Sehingga keputusan-keputusan kita adalah keputusan-keputusan yang bijaksana, yang menguntungkan kita. Karena ketika orang jatuh ke dalam dosa, maka pikirannya, saya sampaikan tadi, pikirannya itu sudah tercemar. Pikirannya itu sudah liar, sudah sesat. Ya. Tanpa sadar, saudara. Kebijakan-kebijakan yang dianggap bijak, ternyata tidak bijak. Itu sebabnya dikatakan oleh Paulus, di mata Allah, hikmat orang berhikmat, hikmat orang dunia adalah kebodohan. Amin. Ya. Tetapi sebodoh-bodohnya kita, kalau kita memiliki sumber hikmat itu, kita memiliki Allah, kita terhubung dengan Allah, kita menjadi berhikmat. Orang bodoh dari Allah lebih berhikmat daripada orang berhikmat dari dunia. Amin. Itu hebatnya, saudara. Ya. Itu mengapa dalam kitab Daniel itu mereka dikatakan 10 kali lebih cerdas, karena mereka memiliki roh Allah dalam diri mereka. Amin, saudara. Ya, ini yang harus kita miliki. Kalau kita nak Tuhan memiliki roh Allah, roh kudus dalam diri kita, harusnya kita lebih cerdas. Harusnya ketika kita berkompetisi dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, harusnya kita di depan. Amin, saudara. Iya, itu logis. Itu sangat masuk akal. Ya. Bayangkan, saudara, mereka ini adalah umat Tuhan. Ini yang terjadi. Tetapi kebijakan mereka jauh dari kata bijak. Ya. Membuat mereka ditelan. Ya. Keterlibatan mereka dengan orang asing dengan cepat merampas kekuatan mereka dan identitas mereka sebagai bangsa Tuhan atau umat Tuhan. Ya. Bangsa ini adalah bangsa yang spesial sebenarnya. Bangsa yang istimewa karena mereka adalah umat pilihan Allah dan tidak ada bangsa lain seperti mereka. Tapi ketika mereka bermain-main
dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ketika mereka berkhianat kepada Tuhan, mereka menjadi tidak bijaksana lagi. Akhirnya mereka ditelan. Dan dikatakan mereka tidak lagi disukai. Ya. Sekarang mereka itu ada di antara bangsa-bangsa seperti barang yang tidak disukai orang. Ini nasib sebuah bangsa. Ini nasib manusia yang sudah berdosa, yang sudah menyembah berhala, tidak disukai lagi. Saya catat di sini, saudara, mereka bagaikan makanan yang telah terbuang. Kalau makanan sudah dibuang, ya, mungkin makanan itu bagus, baik, tetapi kalau sudah dibuang di tong sampah, tentu kita tidak mau lagi. Tidak ada yang suka lagi. Israel telah menjadi tidak berharga seperti periuk yang telah pecah. Seperti periuk, seperti pot yang tidak disukai oleh siapapun. Padahal Israel ini tadinya begitu manis. Ya. Israel ini begitu istimewa. Tetapi karena kejatuhan mereka, karena dosa mereka, mereka menjadi tidak berharga. Itu dosa, saudara. Itu penyembahan berhala, itu pengkhianatan kepada Tuhan akan mengakibatkan manusia itu menjadi manusia yang tidak berharga. Dosa meruntuhkan harga kita, dosa meruntuhkan nilai kita. Dosa menjatuhkan nilai kita. Ya. Mereka adalah bangsa yang kudus. Tetapi ketika mereka mengkhianat, berkhianat kepada Tuhan, berzina, menjadi tidak kudus, menjadi penyembah berhala, ya, akan jatuh, saudara. Wanita yang sudah tidak lagi kudus, kehilangan kesuciannya, akan jatuh di mata laki-laki. Iya. Kalau laki-laki tahu wanita itu tidak lagi kudus, udah kehilangan kekudusannya, kehilangan kesuciannya, maka nilainya jatuh. Semacam ini, saudara, umat ini. Karena mereka sudah berzina mengikuti Allah yang palsu. Akhirnya mereka jatuh. Jatuh di mata Allah, jatuh juga di mata manusia. Tetapi kekudusan itu akan membuat kita berharga. Kekudusan itu akan membuat kita mulia. Amin, saudara? Ya, itu mengapa Tuhan mengajarkan itu. Jadilah kudus seperti aku kudus. Ya, karena kekudusan itu akan membuat nilai kita top, saudara. Orang tidak sembarangan. Saya suka ilustrasi seorang hamba Tuhan, ya. Seperti barang yang ada di dalam sebuah etalase, saudara. Kalau saudara pergi ke mall, ya, ada beberapa macam barang, saudara. Ada barang-barang yang diobral di situ, saudara bisa pegang sana, pegang sini, ya, obrak-abrik semua, karena memang kondisinya seperti itu. Ya, baju mungkin, pakaian, segala macam itu, saudara bisa memilih. Tetapi yang menarik, ada juga barang yang saudara hanya bisa lihat. Itu ditaruh dalam sebuah etalase. Mengapa taruh seperti itu? Karena mahal. Ya, tidak seperti barang tadi yang bisa kita obrak-abrik, ya, nggak suka lempar sana, cari lagi, korek lagi, nggak bisa, saudara. Ini barang yang mahal, barang yang antik, saudara. Bisa puluhan juta harganya. Itu mungkin jam tangan, bisa jadi juga pena, ya, tapi mahal. Bayangkan pena, saudara, tetapi ujungnya itu katanya emas, ya. Jadi nggak sembarang. Cuma bisa lihat-lihat. Bahkan lihat-lihat pun kita dipelototin sama penjaganya. Tapi yang tadi beda lagi, saudara. Nah, ini barang yang mahal ini, saudara. Barang yang mulia ini, saudara. Inilah ragam barang kita. Kalau kita menjaga kekudusan, kita menjadi mulia. Amin. Menjadi mahal. Orang tidak sembarangan. Dan hamba Tuhan itu menyampaikan, kalau ada orang yang sembarangan dengan Anda, periksa bagaimana Anda menaruh nilai. Ya.
Jangan-jangan orang sembarangan kepada kita karena memang kita kelihatannya sembarangan. Ya, orang akan sembarangan. Tetapi kalau kita menjaga diri kita dalam kebenaran, menjaga integritas kita, saya yakin tidak ada orang yang mungkin sembarangan dengan kita. Amin, saudara. Kita menjaga diri kita benar, menjaga perkataan kita benar, menjaga sikap kita, ya. Kita penuh integritas, kita tidak pernah bohong-bohong, tidak pernah menipu orang. Siapa yang mau sembarangan? Tidak mungkin orang sembarangan dengan kita. Dan bahkan kita belum ngomong pun, dari diri kita akan terpancar kemuliaan itu. Terpancar, kalau istilah Paul Tagal, aura. Ya, aura itu terpancar. Orang tahu kita Kristen, orang tahu kita pengen Kristus. Amin. Belum ngomong, belum cerita. Baru lewat, katanya tercium gitu ya. Ada aroma tertentu bahwa itu anak Tuhan. Tetapi ketika jatuh ke dalam dosa, orang menjadi tidak suka. Saya juga teringat, saudara, ketika gereja mula-mula, ya, bersama-sama dikatakan mereka saling mengasihi, saling berbagi. Mereka belum cerita kepada siapa-siapa, mereka belum beritakan Injil, tetapi dikatakan orang menyukai mereka. Mereka disukai semua orang yang belum mengenal Tuhan. Mengapa bisa terjadi? Ya, karena mereka adalah umat Tuhan yang sungguh-sungguh. Mereka menjaga diri mereka dengan baik. Mereka berjalan hidup dengan penuh integritas, dengan sukacita, damai sejahtera. Maka orang-orang di sekitar menyukai mereka. Ya, saya selalu merindu, saudara, ini terjadi di antara kita. Amin. Ya, dengan melihat kita orang senang, dengan melihat kita orang sukacita, ya, orang suka. Ya. Itu secara simultan, secara otomatis terjadi ketika kita hidup dalam kesucian, ketika kita hidup dalam kebenaran. Tetapi ketika sebaliknya kita hidup dalam dosa, maka orang pasti muak dengan kita. Ya, bau. Ya, ketika kita hidup dalam dosa, kenajisan, orang muak. Ya. Itu otomatis terjadi, saudara. Dan ini yang terjadi kepada bangsa ini. Mereka adalah bangsa yang spesial sebenarnya. Mereka adalah bangsa yang istimewa. Tetapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka menyembah berhala, mereka melakukan kesia-siaan, maka nilai mereka pun turun. Israel tidak lagi disukai oleh bangsa-bangsa lain. Mereka kehilangan identitasnya. Ya. Kita adalah orang kudus. Identitas kita adalah anak Tuhan, anak Allah. Kita adalah orang benar. Itu identitas kita. Maka semestinya kita hidup sesuai dengan status itu, sesuai dengan jati diri itu. Amin, saudara? Ya. Kalau kita disebut sebagai orang kudus, maka kelakuan kita, perangai kita kudus. Kalau kita adalah memiliki status orang benar, maka perangai kita juga orang benar. Itu status kita, orang benar, anak-anak Allah, orang kudus, ya, anak-anak kerajaan. Maka kita hidupi status itu. Nah, di sini Israel tidak lagi menghidupi identitas mereka. Sehingga mereka tidak disukai, mereka menjadi tidak berharga. Secara spiritual, Israel telah melacurkan diri dengan menyembah berhala. Secara nasional, Israel telah melacurkan diri dengan menjalin hubungan bersama Asyur yang adalah musuh. Ya. Saya catat di sini, Israel adalah bangsa yang sangat spesial. Identitas mereka adalah umat Tuhan, akan tetapi sekarang mereka telah kehilangan identitas itu. Orang yang kehilangan identitasnya menjadi tidak berharga. Orang yang kehilangan keistimewaannya menjadi tidak berharga. Orang yang kehilangan otentisitasnya menjadi sampah, tidak disukai lagi. Identitas itu sangat penting, saudara. Keunikan kita sangat penting. Identitas kita yang membuat kita istimewa dan berbeda dengan yang lain.
Berubahlah oleh pembaruan budimu. Jangan sama, jangan serupa dengan dunia. Ya, kita dipanggil untuk berbeda dari dunia. Tetapi kalau kita kompromi dengan dunia, kita berhubungan dengan dunia, itu adalah sebuah tindakan prostitusi, pelacuran. Karena kita dipanggil bukan untuk sama dengan dunia, tapi kita dipanggil untuk berbeda, untuk menjadi terang, untuk menjadi suluh, untuk menjadi mercusuar. Di sini Israel gagal, saudara. Mengapa ini terjadi? Saya sudah sampaikan tadi. Ayat 9, coba Desi. Sebab mereka telah pergi ke Asyur, Iya. bagaikan keledai hutan yang mengecilkan diri. Efraim telah membagi-bagi hadiah cinta. Israel telah pergi ke Asyur. Kita sudah belajar bahwa Asyur ini adalah bangsa yang memusuhi mereka. Bayangkan, ya, mereka berusaha membangun hubungan dengan musuh. Itu adalah kebodohan. Ya, bersekutu dengan Asyur, suatu tindakan atau keputusan yang sangat konyol. Maka pada pertemuan sebelumnya saya berikan judul merpati tolol. Ya, siapa yang menjalin hubungan dengan musuh? Ya, namanya musuh tetap musuh. Jangan menjalin hubungan dengan musuh. Sekali iblis tetap iblis. Jangan menjalin hubungan dengan iblis. Amin, saudara? Iya. Tidak akan ada yang kita tidak pernah akan diuntungkan. Kita akan digerogotin. Iya. Kita akan dimakan habis, akan dilumat. Dan mereka juga disebut sebagai keledai hutan yang memencilkan diri. Ya. Keledai hutan. Pengembaraan seekor keledai liar. Ya, ini keledai ini diidentikan dengan binatang yang liar. Dia tidak mau didisiplin. Ini saudara, ini orang berdosa, saudara. Orang berdosa itu tidak mau didisiplin, tidak mau diatur, tidak mau ditegur, ya, tidak mau mendengarkan. Ini liar, saudara. Keledai ini binatang liar. Hati-hati, saudara. Jangan sampai kita menjadi liar. Ya, itu ciri orang berdosa. Suka liar, tidak bisa diam, ya. Pengen bebas, suka-sukanya, tanpa aturan. Ini yang mereka inginkan. Iya, saudara. Efraim membagi-bagi hadiah cinta. Membagi hadiah cinta kepada selingkuhan itu, saudara. Aduh. Ya, namanya sudah selingkuhan. Ya, tidak mungkin kita harapkan dia setia. Ya. Tidak mungkin kita harapkan orang yang selingkuh itu setia. Dia pun sudah selingkuh. Ya, selingkuh sama selingkuh. Ya. Israel seperti pelacur yang telah menjual dirinya kepada kekasihnya. Tidak mungkin orang yang selingkuh mengharapkan selingkuhannya itu tidak selingkuh. Kan sama-sama selingkuh. Nilainya pun sudah selingkuh. Masa kita harapkan lagi dia setia? Ya. Itu semua gak masuk akal, ya. Tapi dengan sukacita dia membagi-bagi hadiah kepada selingkuhannya itu. Bobrok sekali. Itulah bejatnya, itulah rusaknya akalnya orang berdosa itu. Dia mengeluarkan banyak usaha untuk menjalin hubungan dengan seseorang yang tidak mungkin setia. Memberikan hadiah, namanya hadiah itu kan harus dipikirkan, itu kan harus mahal. Iya, hadiah-hadiah berarti banyak hadiah. Namanya kita memberi hadiah kan kita harus pikirkan itu. Ya. Waktu kita mendekati cewek dulu kan kita pikirkan hadiah itu, apa yang dia suka, kita harus keluarkan uang. Tidak mungkin asal-asalan. Ini yang mereka lakukan. Ya. Tetapi hadiah ini untuk orang-orang yang mereka hubungi, ya. Ya, untuk yang selingkuh-selingkuh itu, saudara, selingkuhan-selingkuhan mereka itu.
Untuk Tuhan mereka tidak berikan hadiah yang baik, tetapi mereka buat hadiah untuk selingkuhannya. Hadiah untuk selingkuhan, saudara. Banyak begitu, saudara, ya. Untuk istrinya dia tidak kasih hadiah. Ya, tetapi untuk selingkuhannya dikasih mobil, dikasih rumah. Untuk istrinya yang sah dia tidak kasih hadiah. Tetapi untuk selingkuhannya, bayangkan, untuk selingkuhannya dikasih hadiah yang banyak. Itulah gilanya orang berdosa. Iya. Terbalik memang otaknya. Bayangkan untuk istrinya, ya, yang melahirkan anak-anaknya, yang membesarkan anak-anaknya, yang setia, dia tidak lakukan seperti itu. Dia lakukan itu untuk selingkuhannya. Ya. Ini yang mereka lakukan. Dan terakhir ayat 10. Ya, waktu kita habis. Desi, tolong. Sekalipun mereka berbagi-bagi hadiah itu di antara bangsa-bangsa, sekarang ini aku akan mengumpulkan mereka, dan sebentar lagi mereka akan berhenti mengurapi raja dan para pemuka. Iya. Mereka juga membagi-bagi hadiah kepada bangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk menarik perhatian. Aduh, saya berikan hadiah, saya berikan upeti. Tolonglah kami, bantu kami. Kembali, saudara, ini adalah musuh-musuh mereka. Ya, mencari perlindungan, membeli perlindungan dari bangsa-bangsa asing dengan memberi hadiah dan upeti. Mereka berusaha mengamankan posisi, ya, posisi mereka dengan cara-cara seperti ini. Tetapi Tuhan di sini bertindak. Sekarang aku akan mengumpulkan mereka. Tuhan menegaskan bahwa Dia akan mengumpulkan bangsa Israel. Dia akan membawa mereka kembali ke tempat-tempat di mana mereka telah menyebar atau mengandalkan bangsa lain. Dan dikatakan oleh Tuhan, sebentar lagi mereka akan berhenti mengurapi raja-raja dan para pemuka. Ini menunjukkan bahwa usaha mereka untuk mendirikan raja dan pemimpin dengan cara mereka sendiri akan berakhir. Kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya. Ya, coba kita baca sekali lagi, saudara, ya. Coba Desi bacakan ayat 4. Mereka telah mengangkat raja, tetapi tanpa persetujuanku. Mereka Iya. mengangkat pemuka, tetapi dengan tidak setahuku. Iya. Dari emas dan peraknya mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya sendiri, sehingga mereka dilenyapkan. Ini, saudara, ini yang mereka lakukan, mengangkat raja tanpa persetujuan Tuhan, tetapi kali ini Tuhan akan menghentikan ini. Ya, Tuhan akan menghentikan tindakan-tindakan orang berdosa. Mungkin kita lihat orang berdosa itu suka-sukanya melakukan segala sesuatu, tetapi suatu kali kelak, ketika Tuhan berkata stop, maka Tuhan akan menghentikan tindakan-tindakan itu. Ya. Mungkin juga dalam kehidupan kita, orang yang jahat mencoba sewenang-wenang kepada kita. Ketika kita tidak membalas itu, saudara, maka Tuhan akan membalas, akan bertindak. Amin, saudara? Ya. Dan tindakan Tuhan itu selalu lebih bijaksana. Kalau kita membalas, maka Tuhan akan diam. Tetapi kalau kita benar, kemudian orang menjahati kita, orang memfitnah kita, orang menyebarkan hal-hal yang buruk tentang kita, ya kita tunggu saja, biar Tuhan yang beracara. Dan tindakan Tuhan itu selalu tepat, saudara. Dan dahsyat luar biasa. Dan di sini katakan, mereka akan berhenti mengurapi raja-raja. Raja-raja mana? Raja-raja yang mereka angkat sendiri, pemuka-pemuka yang mereka angkat sendiri, yang tadinya mereka mengurapi sendiri. Mereka angkat sendiri, mereka pilih sendiri tanpa persetujuan Tuhan. Dan sekarang Tuhan akan hentikan. Tuhan akan menghentikan praktek ini. Yang juga berarti menghentikan garis keturunan raja-raja yang tidak setia. Ya. Hukuman ilahi atas ketergantungan Israel kepada kekuatan duniawi daripada Tuhan, serta peringatan bahwa upaya mereka akan berakhir dengan kegagalan. Upaya manusia ada batasnya, tetapi kita yang mengandalkan Tuhan tidak ada batas. Amin, saudara? Iya, Tuhan bisa memakai berbagai cara. Tetapi ketika kita meminta bantuan dari manusia,
apalagi di luar firman Tuhan, bisa jatuh ke tangan musuh. Kalau kita kepepet, saudara, kita bisa jatuh ke tangan musuh. Makanya apapun masalah kita, berseru kepada Tuhan lebih dahulu. Amin, saudara? Orang yang kepepet itu bisa jatuh ke dalam berbagai persoalan yang lebih serius. Makanya yang pertama kita cari adalah Tuhan. Yang pertama kita andalkan adalah Tuhan. Ya. Tuhan berfirman kepada Israel bahwa Israel telah ditelan habis karena mereka bercampur dan berbaur dengan bangsa-bangsa asing. Negara ini tidak memenuhi perannya sebagai bangsa imam. Mereka sebenarnya bangsa yang kudus, bangsa yang dipisahkan dari bangsa-bangsa lain supaya mereka menjadi imam, sehingga menjadi bejana yang berharga. Sekarang mereka tidak lagi berguna untuk tujuan yang dimaksudkan. Ya, mengapa Tuhan memilih Israel? Supaya mereka menjadi bangsa imam, supaya mereka bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Tetapi kali ini Tuhan Israel telah melanggar semua perjanjian itu, saudara. Jauh dari Tuhan. Maka kita tutup di sini, saudara, untuk kita bawa pulang. Ya, satu kalimat untuk menutup perjumpaan kita pada saat ini. Ya, kita baca bersama-sama satu kalimat lagi. 1, 2, 3. Satu keputusan yang salah dapat mengakibatkan konsekuensi yang sangat fatal. Ya, perhatikan setiap keputusan kita. Jangan sampai mengakibatkan sebuah konsekuensi yang merugikan kita, keluarga kita, bahkan keturunan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur sekali lagi boleh belajar dari umat-Mu Tuhan. Telah